Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Inilah aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, frater yang ada di gereja, yang mengikuti misa secara online, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi, Hari Minggu Misi Sedunia. Panggilan Tuhan pada umatnya. Membawa Tuhan, menghadirkan sukacita Injil, membawa semangat, membawa kegembiraan. Itu panggilan kita. Seluruh gereja pada hari ini berdoa agar tugas gereja mewartakan Allah makin meluas, makin merata. Dan tugas gereja adalah tugas kita masing-masing. Maka mari kita berdoa juga agar kita lebih ambil bagian secara penuh dan aktif dalam tugas menghadirkan Tuhan, keselamatannya, kebaikannya, sukacita Injilnya di mana saja kita berada. Mari kita awali perayaan suci ini dengan merendahkan diri dan mohon ampun pada Tuhan, khususnya karena kita kurang terlibat dalam perutusan Tuhan. Kita kurang menjadi saksi utusan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, seperti Engkau diutus Bapa, Engkau memanggil dan mengutus kami semua untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melimpahi kami dengan rahmat Roh Kudus dan buah-buah kasih karunia-Nya agar kami mampu menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Christe eleison. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta kami untuk memberikan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami kepada gereja dan kepada negara. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan salah kita, dan menghantar kita menuju hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Adoramos te, glorificamos te, gracias hacemos te.
Marilah berdoa. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Allah yang mencipta kita dan memanggil kita menjadi utusan-utusannya. Allah yang pengasih dan penyayang, Engkau telah mengutus para raja, hakim, nabi-nabi, dan rasul, bahkan putramu sendiri, agar karya keselamatanmu nampak di dunia, dan orang-orang menjawabnya dengan masuk dalam persaudaraan sejati bersamamu. Kami mohon, semoga gerejamu dan kami semua warganya semakin menyadari tugas dan tanggung jawab kami, juga saat ini menjadi utusan-utusanmu, saksi-saksimu di tengah-tengah dunia, gereja, dan keluarga kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk tugas-tugas ini dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Aku memegang tangan kanan Kores supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya aku pegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. 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 Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai
seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Kami selalu teringat akan amal iman-Mu, akan usaha kasih-Mu, dan ketekunan harapan-Mu. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal iman-Mu, akan usaha kasih-Mu, dan ketekunan harapan-Mu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, umat diundang berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya kamu bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata,
mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Maka kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Inilah aku, utuslah aku. Demikian pesan Paus pada hari Minggu Misi 2020 ini. Pada hari Minggu Misi ini, gereja mengingatkan kepada semua putra-putrinya bahwa kita punya tugas, kita punya perutusan di dunia ini. Menjadi pembawa kabar baik, menjadi penghadir keselamatan, seperti yang dinyanyikan pemazmur tadi, menjadi bintang-bintang yang bersinar. Paus Yohanes Paulus II mengatakan, setiap orang yang dibaptis adalah misionaris, adalah utusan Tuhan. Serentak Paus Yohanes Paulus II mengakui, tetapi masih jauh dari kenyataan. Paus Fransiskus kemudian mengatakan, benar, kita perlu keluar dari diri, kita perlu keluar dari kenyamanan, kita perlu keluar dari paroki untuk menjadi saksi sukacita Injil, tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Apa itu misi? Bacaan pertama tadi menolong kita. Bagus sekali bacaannya. Allah memanggil Kores. Kores ini raja Persia yang kafir. Untuk apa? Untuk merebut kembali Yerusalem dan membawa pulang umat pilihan Allah yang sementara dalam pembuangan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Ada 2 hal Allah mau katakan. Allah menghendaki semua orang berada dalam kesatuan, keselamatan dengan Dia. Dan Allah bebas memanggil siapa saja, semua orang, termasuk bebas menggunakan orang kafir sekalipun untuk terlibat dalam karya keselamatan. Maka atas salah aku, biar kafir, pakailah aku, utuslah aku. Dalam bacaan kedua, Paulus menulis kepada umat di Tesalonika, salam bagi kamu, Allah telah memilih kamu sejak semula. Kami selalu teringat kebaikan kamu, iman kamu, perbuatan kamu, amal baik kamu. Dan kami, Paulus, Silvanus, Timotius, diutus kepada kamu, bukan membawa kata-kata kami sendiri, tetapi membawa Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang membuat kamu mengerti, memahami, dan hidup sebagai umat pilihan Allah. Paulus, Silvanus, Timotius juga seolah berkata kepada Tuhan, inilah kami, pakailah kami, dan utuslah kami. Dalam bacaan Injil,
Yesus lebih konkret menunjukkan dua tempat, dua medan, dua bidang perutusan kita. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, dan kepada kaisar, kepada negara, apa yang menjadi hak kaisar dan hak negara. Kita ingat semboyan, ya, orang muda, pro ecclesia et patria, untuk gereja dan untuk tanah air. Yesus ingin agar sebagai warga negara kita patuh, kita mengikuti aturan-aturan, bayar pajak, jaga keamanan, wajib memilih, ya, ikut dalam tugas-tugas tanggung jawab bela negara. Dan Yesus bilang, berikanlah juga kepada Allah melalui gereja apa yang menjadi hak Allah. Membangun koinonia, membangun persaudaraan. Seperti di Tesalonika, saling menolong, amal bakti, karya kasih, penghayatan iman dalam kehidupan sehari-hari, saling menolong, saling peduli. Konkretnya, kita ingin ambil bagian dalam membangun gereja dan membangun masyarakat. Di tengah-tengah negara, di tengah-tengah negeri, di tengah-tengah gereja, kita juga seperti Raja Kores, kita juga seperti Paulus berkata, ini aku, utuslah aku. Sekarang, pada dunia kita, pada negeri kita, kita perlu menjadi misionaris, menjadi utusan Tuhan, menjadi bintang-bintang yang bersinar. Mari kita tengok keadaan negeri kita saat ini. Oleh bencana COVID, di mana-mana ada ketakutan, ada ancaman, ada bendera hitam yang berkibar, yang mengancam tua maupun muda, pejabat maupun penjahat, kaya maupun miskin, presiden maupun menteri, dokter maupun dukun, korps keamanan maupun korps demonstran. Semua gemetar menghadapi COVID, kecuali orang gila. Mereka katanya yang paling kebal, tidak perlu vaksin. Maka siapa ingin kebal, tidak perlu vaksin, jadilah orang gila. Negeri kita ada dalam bayang-bayang ketakutan ini. Tapi kita semua sama-sama sehati sejiwa mempunyai satu harapan. Kita bisa pulih. Kita punya usaha raksasa untuk melawan mata rantai penyebaran ini. Mudah-mudahan ke-COVID-an ini cepatlah berlalu. Dalam keadaan seperti ini, Paus menulis dalam pesan misinya, keadaan sakit ini, penderitaan ini, ketakutan ini, isolasi yang terjadi ini, menantang kita. Kengerian mereka yang meninggal dalam ketakutan dan kesendirian. Mereka yang ditinggalkan dan dijauhi karena sakit. Keluarga yang dikucilkan karena ada salah satu anggota tertimpa wabah ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Mereka yang harus tutup usaha dan mata pencaharian. Mereka yang kehilangan makanan sehari-hari. Semuanya ini menantang kita. Inilah keadaan banyak orang saat ini. Di balik balutan awan mendung ini, terdengar suara Tuhan berbisik mengundang, siapakah yang akan kuutus? Allah terus mencari siapa saja yang bersedia diutus dalam dunia, dalam saudara-saudari yang dibalut ketakutan, kesepian, kesendirian tadi. Allah mencari Kores dan Paulus masa kini. Terima kasih kepada para dokter, para perawat Katolik, para volunteer yang sudah wafat maupun yang masih bergulat
berbakti. Terima kasih kepada pemerintah. Banyak anggota pemerintah yang kehilangan jiwa, raga, hidup demi rakyatnya. Kamulah yang dengan gagah telah menjawab, ini aku, utuslah aku. Mungkin di pangkuan Ibu Pertiwi, pusaramu tak bernama. Tetapi di ribaan pangkuan Tuhan, namamu terukir di telapak tangan Tuhan. Terima kasih, kamulah utusan Tuhan dalam situasi keadaan yang sulit ini. Para dokter Katolik, para perawat Katolik, pemerintah, relawan-relawati, teruslah menjawab, inilah aku, utuslah aku, karena kamu dibutuhkan. Umat Katolik, ikutlah perjuangkan kesehatan bersama. Dan Tuhan yang menyertai Kores, Tuhan yang menyertai Paulus, menyertaimu juga. Mari kita tengok lagi, keadaan apa yang sementara terjadi di negeri kita, khususnya di ibu kota. Apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini? Kekerasan, kebencian, permusuhan, penghancuran, perusakan, saling fitnah, saling tuduh. Dan ini menambah porak-poranda situasi yang tadi sudah bertam. Makin pilu jika di Papua ada pendeta dan katekis yang berteriak kebaikan, keadilan, mereka ditembak dan diberi gelar pengacau keamanan. Tapi kalau di ibu kota ada orang merusak, merencanakan pembunuhan, membuat kerusakan, mereka tidak dibilang pengacau, apalagi ditembak. Kepada politikus-politikus Katolik, tokoh-tokoh Katolik yang punya peranan, punya pengaruh, bersuaralah, jadilah garam, jadilah terang, jadilah bintang-bintang di negeri ini yang lagi sangat membutuhkannya. Politikus Katolik, abdi negara Katolik, mahasiswa Katolik di Manado, jangan tambah kacau keadaan ini dengan teriak, dengan merusak. Jadilah damai, jadilah kebenaran, jadilah kebaikan, jadilah pembangun, jadilah ketenangan. Fratelli tutti, itu seruan Paus dalam ensikliknya. Mari kita semua bersaudara satu sama lain. Ada satu refleksi kritis yang saya ingin bagikan. Gereja minta putra-putrinya ambil bagian di tengah masyarakat. Mana kader-kader Katolik di DPR, di perwakilan rakyat, di pemerintahan? Ada berapa camat Katolik? Ada berapa lurah Katolik? Bagaimana kita bisa menggarami? Bagaimana kita bisa menerangi kalau kader-kader kita cuma dihitung 1, 2, 3 cukup? Mungkin kita perlu berpikir bagaimana kita lebih menggarami, mempengaruhi negeri kita, bersama-sama memikirkannya, bersama-sama mempersiapkan adanya terang, garam bagi negeri kita. Sebab kalau negeri kita bobrok, bukan karena salah mereka, mungkin karena kita tidak menjadi utusan di sana. Dunia, negeri ini butuh ketuhanan, butuh kemanusiaan, keadilan, cinta, dan musyawarah, persaudaraan sejati. Jadilah kita utusan Tuhan, wajah Tuhan, hati Tuhan, suara Tuhan. Mulai dari rumah, keluarga, tempat kerja. Gereja kita juga terkena efek COVID-19. Ada yang susah, ada yang takut, masuk gereja pun takut. Ada yang sepi, ada yang sunyi.
Mudah-mudahan tidak ada yang mati lapar. Mudah-mudahan tidak ada yang terlilit hutang. Kan harus berpinjam kiri dan kanan. Berapa banyak anak tidak bisa ikut daring karena tidak ada kuota. Berapa banyak lansia, kesepian, kesunyian, kesendirian, nyaris tidak ketemu orang lain kecuali orang di dalam rumah. Siapakah yang akan kuutus? Tanya Tuhan. Jadi saudara di tengah saudara. Biar sekedar say hello, berbagi biskuit dan teh panas. Terima kasih kepada ketua-ketua wilayah rohani yang naik turun gunung, mengunjungi sesama saudara-saudarinya, terutama yang lansia, yang tua. Orang muda Katolik, ayo baku panggil 4-5 orang, berkunjung, cari oma opa yang kesepian, berdoa, bernyanyi, baca kitab suci, meneguhkan mereka, beri harapan pada mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada WKRI, ada KBK. What can we do? Menjadi utusan Tuhan di tengah situasi konkret seperti ini. Bahkan bukan cuma di rumah Katolik. Jika tetanggamu ada yang menjerit, ada yang sakit, ada yang kesepian, temanilah. Jadilah sahabat di tengah sahabat. Say hello, sit a while, and pray together. Hari Minggu Misi 2020 ini, Tuhan tidak minta kita rame-rame ke Afrika, ramai-ramai ke Eropa untuk menjadi misionaris. Tuhan minta, berikanlah kepada negerimu apa yang wajib kau berikan. Damai, persatuan, pembangunan, kemajuan, bukan pengrusakan. Berikanlah kepada kaisar, berikanlah kepada Tuhan, berikanlah kepada gereja apa yang menjadi hak gereja, apa yang menjadi tanggung jawabmu. Mari kita berkata seperti Kores dan seperti Paulus, ini aku, utuslah aku, dan Tuhan menyertaimu. Amin. Saudara-saudariku, mari bersama-sama kita membaharui iman kepercayaan kita yang memberikan kita keberanian, tugas dan tanggung jawab untuk menjadi terang, garam dan ragi di mana saja kita berada. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah yang maha baik, melalui Yesus Putramu, Engkau memanggil kami untuk menjadi hatimu, wajahmu, tanganmu yang nampak di tengah-tengah kehidupan kami. Sudilah kiranya Engkau mendengarkan doa-doa putra-putrimu yang kami panjatkan ini. Bagi semua kaum beriman, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih membimbing kita agar cinta kasih umat beriman menjadi tanda cinta kasih-Nya kepada manusia. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah Tuhan doa
bagi hubungan gereja dan negara. Semoga Allah Bapa memancarkan sinar cahayanya agar gereja dan negara dapat bekerja sama bantu-membantu dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah Tuhan doa kami. bagi kaum muda yang menentang masyarakat dan melarikan diri dari mereka. Semoga Allah Bapa mendampingi kaum muda yang tidak puas akan situasi masyarakat dan keluarga dengan mengutus seorang yang sanggup menenangkan hati yang kesal. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah Tuhan doa kami. bagi kita bersama. Semoga Allah Bapa memberkati kita agar dapat membawakan sukacita dan harapan dalam hidup bersama. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah Tuhan doa kami. Ya Tuhan, bersama putra-putrimu yang kau tambahkan usianya di hari-hari ini, Frater Lukas Mandagi, Roldi Richard Sarilim, Mary Jessica Wijanarko. Semoga mereka sekalian kau penuhi dengan anugerah-anugerah surgawi, dengan kesehatan jiwa dan raga. Semoga mereka tumbuh menjadi garam terang bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami juga mengenang selamat jiwa almarhum David Richard Latumahina, Hermin Siamsi Barnas, dan semua keluarga besar Latumahina Barnas yang sudah meninggal, agar Engkau menyambut mereka dalam rumah istirahat yang abadi bersamamu. Berkatilah juga wilayah rohani yang bertugas, kelompok KOR yang bertugas. Semoga mereka di mana saja menjadi pembawa sukacita Injil, kabar gembira dan kebaikan. Kabulkanlah Tuhan doa kami. Ya Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami, cita-cita akan kebaikan, serta kesiapsediaan kami untuk menjadi utusan-utusan-Mu. Sertailah kami senantiasa, agar tugas ini kami emban sampai ke ujung bumi, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah.
Allah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon, tolonglah kami melaksanakan pelayanan altar dengan tulus hati. Semoga kami dimurnikan oleh rahmat-Mu dan disucikan bagi-Mu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang berdosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, setiap kali kita memanggil Allah sebagai Bapa, percayalah bahwa Bapa menyertai kita sebagai utusan-utusannya. Mari kita berdoa kepadanya dengan penuh iman dan syukur sambil berseru. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Ya Bapa, jadilah senantiasa kehendak-Mu dan datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi lewat kehadiran kami putra-putri-Mu, sambil kami menantikan dan mengharapkan
kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau ingin agar damai-Mu memenuhi kami dan seisi bumi. Janganlah memperhitungkan dosa dan salah kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus. Amin. Lagu Komuni 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia.
yang sucinya cintamu, jadikan hatiku di sana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Akulah roti yang telah turun dari surga. Siapa makan tubuhku, aku tinggal di dalam dia. Dia tinggal di dalam aku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, semoga perayaan suci ini berguna bagi kami dan gerejamu, karena olehnya kami dikuatkan dan digerakkan untuk memenuhi tugas tanggung jawab dan kewajiban kami bagi gereja dan tanah air kami. Semoga kami boleh pergi menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga, paroki, dan gereja kami. Karena dikuatkan oleh sabda dan tubuh dan darah putramu, Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di gereja maupun yang di rumah-rumah di mana saja Anda berada, terima kasih atas doa kita bersama pada hari Minggu misi ini. Seluruh dunia hari ini berdoa untuk pewartaan perutusan gereja. Untuk diketahui juga, derma yang kita kumpulkan hari ini akan dikirim ke keuskupan, semua keuskupan kirim ke Kedutaan Vatikan di Jakarta, dan dari Kedutaan Vatikan dikirim ke Roma untuk menjadi dana bagi pelayanan gereja universal. Berbahagialah, biar susah-susah, tapi kita tetap bisa ikut membantu pelayanan gereja universal. Selebihnya, selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan jiwa dan raga. Dan untuk perutusan kita selama minggu ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Diberkatilah kehidupan dan perutusan kita sepanjang minggu ini oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi hari Minggu misi kita sudah selesai. Terima kasih banyak kepada petugas KOR, liturgi, dan komsos, kepada putra-putri altar, dan kepada kita semua. Selamat hari Minggu, pergilah kamu diutus. Amin. Lagu penutup 695. Aku dengar bisikan